Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin wa man salaka sabilahum wa tarassama khutahum wa nahaja manahijahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Sadaqallahul azim. Ikhwan dan akhwat billah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan, kekuatan dan kemauan kepada kita untuk berkumpul bersilaturahim, melakukan suatu konsolidasi di hari-hari yang sudah menjelang suatu yang disebut pesta demokrasi yang sudah tentu bagi kita sebagai partai dakwah, sebagai kader-kader dakwah, memberi arti yang lebih jauh dari itu. Karena pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilihan umum bagi kita adalah suatu waktu yang kita gunakan sebagai barometer sejauh mana keberhasilan dakwah kita di tengah-tengah masyarakat, menguji hasil-hasil dakwah kita di tengah-tengah umat dan bangsa ini, sejauh mana kita telah berhasil mampu membangun wa'yul islami, kesadaran Islam, yang kesadaran Islam tidak dibatasi oleh kesadaran akan status keislaman kita, tapi juga wa'yul islami yang mengandung kesadaran ideologis dan politis. Tanpa kesadaran ideologis, iman kita hanya terpaku kepada kepercayaan, terhenti pada percaya akan sesuatu yang tidak mungkin diingkari, yaitu eksistensi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Sudah betul, walaupun akidah adalah pangkal dari segala sesuatu, tapi dia bukan segala sesuatu. Bagaikan kita membangun rumah, tidak cukup kita meletakkan fondasi-fondasi yang kuat, tapi kita pun harus melanjutkan memasang pilar-pilar yang kuat agar mampu menopang bangunan Islam, bangunan Islam yang megah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Begitu juga kesadaran ideologis, wa'yul fikril islami harus dilanjutkan kepada kesadaran politis. Kesadaran politis adalah tumbuh dan terbangunnya kesadaran misi kekhilafahan umat manusia, terutama umat muslim, yang bertugas untuk membangun dunia ini, membangun kehidupan ini, dan memanage kehidupan ini, mengelola kehidupan ini. Kita
dengan kesadaran politis harus menyadari tugas kita di salah satu negeri muslim terbesar di dunia ini, agar kita menjadi tuan di rumah, di negeri sendiri, agar kita umat Islam adalah entitas terbesar memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara, dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu tidak mungkin ada kecuali adanya kesadaran ideologis dan kesadaran politis. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita melihat sejarah perpolitikan Indonesia, dari munculnya gerakan-gerakan Islam melawan penjajahan Belanda, pelopor kebangkitan itu jelas adalah para ulama dan zu'ama Islam, baik yang terorganisir secara lokal atau secara nasional. Bahkan pelopor kebangkitan nasional yang walaupun dalam sejarah yang sering dimanipulasi sebetulnya adalah gerakan Islam, yaitu dimulai dengan Syarikat Dagang Islam dan Syarikat Islam. Syarikat di sini bermakna jamaah Islam yang terus ditumbuh kembangkan, sehingga dengan nikmat karunia Allah bangsa ini berhasil mengusir penjajahan. Tapi kemudian dengan aneka ragam manipulasi sejarah, manipulasi politik, akhirnya setelah merdeka ternyata kekuatan Islam tidak mendominir dalam mengolah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kesadaran ini penting ditumbuh kembangkan, sehingga semangat juang kita insya Allah semakin menggelora dalam menyongsong kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, Al-Qur'an banyak memberikan pelajaran kepada kita melalui kisah-kisah para anbiya wal mursalin, bagaimana menghadapi tantangan dakwah yang semakin berat, mengemban risalah dakwah yang semakin sulit. Umpamanya salah satu kisah di dalam Al-Quran yang harus menjadi pelajaran bagi kita, di antaranya kisah Nabi Yunus, di mana beliau ini salah satu anbiya atau rasul Bani Israel yang ditugaskan oleh Allah mengemban dakwah di daerah Irak, daerah Mosul, atau sekarang disebut provinsi Nainawa. Di sanalah beliau bertugas. Ternyata dalam melaksanakan tugas, beliau menghadapi tantangan berat, menghadapi hambatan-hambatan yang luar biasa, sehingga beliau sebagai manusia marah oleh situasi itu. Dan Allah mengisahkannya dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Kalau tidak salah ada 4 surat yang mengisahkan Nabi Yunus alaihissalam. Disebutkan menghadapi beratnya tantangan dakwah, beliau alaihissalam marah luar biasa. Dikisahkan dalam surat Al-Anbiya itu disebutkan, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna alla naqdira alaihi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dikisahkan dalam ayat-ayat lain, surat lain, umpamanya surat Shofat, menjelaskan kisah ini karena kejengkelan dan kemarahan kepada kaumnya yang selalu menentang dan menghambat dakwah.
beliau marah, lalu meninggalkan wilayah dakwahnya. Kalau sekarang mungkin meninggalkan dapilnya. Dapilnya sulit, dapilnya berat. Sekarang ini ada kisah dapil berat dan dapil ya. Lalu beliau pergi meninggalkan medan dakwahnya dalam keadaan marah. Kata Allah, jangan dikira Allah akan membiarkan kelalaianmu meninggalkan daerah dakwah itu. Padahal Allah naqdira alaihi. Akhirnya dalam kisah itu disebutkan, wa inna Yunus ala minal mursalin id abaqa ilal fulkil mas'ud. Dan Yunus adalah salah seorang utusan kami yang meninggalkan tugasnya lalu naik perahu yang penuh dengan muatan. Di tengah lautan ombak menggelora menghantam kiri kanan kapal, sehingga nahkoda kapal memutuskan untuk mengurangi muatan dan tumpangannya. Lalu dibuatlah pilihan nahkoda, yaitu untuk diundi siapa yang kalah dalam undian harus dilempar ke laut. Dan dalam kisah dalam tafsir disebutkan Nabi Yunus diundi kalah 3 kali. Fasahama fakana minal munhadin. Ikut berundi dan 3 kali terus menerus kalah. Akhirnya beliau dilempar ke laut. Faltaqamahul hut, lalu ditelan oleh ikan paus raksasa. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai dai, jangan marah menghadapi situasi, jangan jengkel menghadapi kondisi yang sulit sekalipun. Ingat, pertolongan Allah insya Allah selalu menyertai kita. Para rasul lain dikisahkan ketika situasi terdesak, umpamanya ketika Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel ketika akan menyelamatkan Bani Israel dari Mesir. Bani Israel sudah putus asa dari kejaran Firaun karena terhadang oleh Laut Merah. Mereka berkata dengan penuh putus asa, inna lamudrakun, kami bakal tertangkap, terdesak oleh kekuatan Firaun. Musa alaihissalam menjawab, membesarkan hati kaumnya, kalla, tidak sama sekali, tidak akan tertangkap. Inna ma'ya rabbi sayahdin, sesungguhnya Allah beserta kita yang akan memberikan petunjuk, yang akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan di medan perjuangan, di medan dakwah ini. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat fillah rahmatullah, Nabi Yunus mendapatkan teguran hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan ditelan oleh ikan paus itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus setelah berada di dalam perut? Sudah itu pertolongan Allah. Walaupun beliau dalam kondisi dihukum sekalipun tetap menyertai beliau. Sehingga dalam tafsir disebutkan perut ikan paus itu tidak mampu mencerna Nabi Yunus sebagai mencerna makanan lain yang ditelannya, sehingga beliau tetap bisa bertasbih di dalam perut itu. Tasbih yang sering kita ulang-ulang, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan inilah yang menyelamatkan beliau dari perut ikan paus itu. Bahkan kata Allah, kalau saja dia tidak selalu bertasbih, lama kata fi batnihi ila yaumi yub'atsun, pastilah Yunus alaihissalam akan berada di perut ikan itu sampai hari kiamat. Jadi ada ketentuan dari Allah hukumannya.
ditelan ikan paus dan akan berada di perut itu sampai hari kiamat. Tapi dengan tasbih yang mengandung 3 kalimat, 3 unsur. La ilaha illa anta, pengakuan dan pengokohan tauhidillah. Subhanallah, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Inni kuntu minadh dhalimin, dan pengakuan atas kesalahan-kesalahan masa lalu, termasuk marah, jengkel terhadap daerah dakwahnya yang selalu menentangnya. Dengan 3 unsur tasbih itu, lalu Allah merubah takdirnya yang tadinya akan sampai hari kiamat di dalam perut, akhirnya fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus ke pantai, tanah yang datar, luas, tidak berpohon, tidak ada tanaman, tidak ada bangunan. Itu disebut ara. Sudah begitu, dengan kasih sayangnya Allah menumbuhkan di tanah gersang itu pohon-pohonan dan buah-buahan, di mana Nabi Yunus memulai hidup barunya, seolah-olah baru lahir dari rahim ibunya. Ini lahir dari perut paus, mendapat supply langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pohon-pohon yang berbuah ranum, daun-daun yang rindang meneduhi beliau. Ini merupakan rahmat karunia Allah atas taubatnya melalui tasbih tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ikhwan dan akhwat fillah, sekali lagi, dengan tasbih kita bisa merubah melalui qudratillah, yaitu keputusan Allah yang tadinya mau menghukum jadi dibebaskan dari hukuman dengan tasbih. Laula annahu kana minal musabbihin la labita fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, ditumbuhkan buah-buahan yang tinggal memetik langsung. Ikhwan dan akhwat fillah, kemudian setelah beliau sembuh dari kelelahan di perut ikan paus itu, setelah sehat kembali, diutus kembali kepada kaumnya semula. Ini mengajarkan kepada kita jangan bosan, terus menerus dakwah di daerah tugas kita, apapun yang kita hadapi. Terus melaksanakan tugas, insya Allah pertengahan Allah datang. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, kemudian diutus kembali ke daerah dapilnya yang penduduknya 100.000 atau lebih, kata Allah. Nggak tahu jumlah penduduk dapil sekarang berapa ya. Nabi Yunus itu diutus kembali kepada daerah Nainawa yang penduduknya waktu itu 100.000 atau lebih. Dengan kesabaran dan ketaatan untuk kembali ke daerah tugasnya, kata Allah, fa'amanu, seluruh daerah tugasnya beriman. Wa mata'nahum ilahi, akhirnya dengan imannya itu, dengan iman bangsa Nainawa, Allah memberikan kenikmatan sampai datang ajalnya. Wa mata'nahum ilahi. Ini ayat-ayat ini memberikan pelajaran kepada kita betapa pertama-tama kita tidak boleh marah, jengkel, apalagi putus asa dalam melaksanakan tugas. Dan dalam menghadapi kesulitan, kita selalu kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, kembalilah kepada Allah. Inna ma'iya rabbi sayahdin, selalu merasa bahwa Allah selalu menyertai kita, yakin menyertai kita dan akan memberikan petunjuk. Dan jika ada kesulitan,
insya Allah inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan selalu kemudahan-kemudahan ada di balik kesulitan-kesulitan itu. Yang penting daya tahan kita, survival kita dalam menghadapi tantangan-tantangan di lapangan. Ikhwan dan akhwat fillah, banyak pelajaran yang digambarkan oleh Al-Quran dari para anbiya wal mursalin tentang keteguhan mereka menghadapi tantangan-tantangan itu. Sudah tentu kita sebagai bagian dari warasatul anbiya wal mursalin dalam melaksanakan dakwah ila Allah ini, kita harus teguh dalam melaksanakan tugas-tugas dengan tekad kudu. Kata Allah, qul hadhihi sabili. Kita harus tetap mencanangkan, memproklamirkan, mendeklarasikan, inilah jalanku. Qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allah. Jalanku yang kita pilih adalah mendakwah kepada Allah, mengajak manusia mendekat kepada Khaliqnya, mendekat kepada penguasa semesta alam. Ad'u ila Allah ala basiratin, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keinsafan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keteguhan hati. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti jejak perjalanan dakwahku. Ikhwan dan akhwat fillah, mudah-mudahan upaya konsolidasi ini mengokohkan soliditas jamaah kita, soliditas struktur tandem kita, dan juga insya Allah meningkatkan dinamika perjuangan kita, sehingga Allah akan menolong kita, mengantarkan untuk meraih kemenangan demi kemenangan. Ikhwan akhwat fillah, tanggung jawab kita sangat besar. Kita berdakwah di tengah-tengah umat Islam yang luar biasa banyaknya, tapi dengan aneka ragam kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, kita pun melihat cahaya busra, sinar gembira yang menyongsong depan dakwah kita. Semangat persatuan umat sudah mulai menggeliat. Kesadaran persatuan umat sudah mulai muncul, terutama sejak tahun lalu. Sejak ada pelecehan terhadap Al-Quran dan kebangkitan kesadaran umat sudah meningkat. Dimulai dengan perlawanan terhadap pelecehan Al-Quran yang menghasilkan konsolidasi yang terkenal dengan sebutan 212. Kemudian dilanjutkan juga semakin maraknya umat Islam mendekat kepada Al-Quran, tumbuh bukan hanya di kota-kota, di desa-desa, bahkan di kampung-kampung tumbuhlah apa yang disebut pondok-pondok Quran atau rumah-rumah Quran atas inisiatif umat Islam sendiri tanpa bantuan subsidi siapapun. Dan pendekatan Al-Quran yang sedang booming di Indonesia ini, kita Partai Dakwah harus memanfaatkannya, mendayagunakannya untuk semakin mendekatkan umat Islam kepada nilai-nilai perjuangan Islam yang sebenarnya, yang tidak keluar dari garis Quran dan Sunnah. Ini adalah minal mubasyirat, dari suatu berita gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gairah perjuangan sudah mulai meningkat, insya Allah. Indikasi-indikasi ini insya Allah harus kita sambut dengan semangat perjuangan yang lebih menggelora untuk meraih kemajuan dakwah Islam, kemenangan-kemenangan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, dinamika perjuangan sekali lagi harus kita gelorakan, dan sudah tentu uji publik dakwah kita sekarang sejauh mana kita bisa memasuki pintu-pintu hati mereka, sehingga insya Allah mereka akan terlibat sepenuhnya dalam perjuangan dakwah Islamiyah di Indonesia, sehingga lahirlah insya Allah ke depan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Ikhwan dan akhwat fillah, mudah-mudahan kali pertemuan kita ini sebagaimana disebut konsolidasi harus secara manajerial ditindaklanjuti oleh adanya koordinasi yang tepat.
pembagian tugas yang tepat, yang kemudian insya Allah kita mampu memobilisasi seluruh potensi yang kita miliki, potensi ikhwan dan akhwat, potensi umat yang selama ini alhamdulillah bergerak terus menerus untuk meraih kemenangan demi kemenangan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat billah, sekian lagi saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, riayah dan pertolongan kepada dakwah kita untuk mencapai cita-cita mulia insyaallah. Amin ya rabbil alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.